Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga kalian selalu diberikan kesehatan. Hari ini kita akan belajar mengenai bab matematika peminatan mengenai distribusi binomial ya. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran pagi ini, mari sejenak kita membaca surat Al-Fatihah. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa ada guna dan manfaatnya untuk kita semua ya. Al-Fatihah. Amin. Nah, seperti yang saya katakan tadi, hari ini kita akan belajar mengenai distribusi binomial. Nah, ini adalah materi kelas 12 matematika peminatan semester 2 ya, tapi kita bawa di semester 1 biar nanti kita bisa punya banyak waktu untuk berlatih soal. Nah, prasyarat untuk mengikuti atau memahami materi distribusi binomial adalah kalian harus paham mengenai konsep peluang yang sudah kalian pelajari di matematika wajib ya. Nah, distribusi binomial ini sebenarnya kalau waktu zaman Bu Nini kuliah dulu adanya di materi kuliah ya, tapi sekarang ada juga di SMA, keren kan ya. Nah, baik, langsung kita masuk ke distribusi binomial. Apa sih itu distribusi binomial? Distribusi binomial itu juga disebut juga distribusi Bernoulli. Karena yang menemukan ini adalah bernama penemunya James Bernoulli. Nah, distribusi binomial ini adalah suatu distribusi yang menggunakan variabel random discrete. Apa itu variabel random discrete ya? Yang terdiri dari dua kejadian yang berkomplement, seperti sukses atau gagal, ya atau tidak, baik atau buruk, dan seterusnya. Jadi distribusi binomial namanya B itu kan dua ya, berarti dia mempunyai dua kemungkinan. Kalau enggak sukses ya gagal, kalau enggak iya ya berarti tidak, kan gitu ya. Itu adalah pengertian dari distribusi binomial. Nah, supaya jelas ada ciri-cirinya. Ciri-ciri dari distribusi binomial. Yang pertama, ciri-cirinya adalah tadi mempunyai dua kemungkinan. Ya. Kalau enggak ada hanya dua kemungkinan. Kalau enggak sukses ya berarti gagal. Kalau iya berarti satunya berarti tidak, ya kan? Ada sukses. Biasanya satu itu kita katakan sukses, satunya kita katakan sebagai gagal kemungkinannya. Nah, yang kedua, probabilitasnya selalu tetap, tidak berubah. Apa itu probabilitas? Probabilitas itu adalah peluang. Peluangnya tetap. Jadi pada percobaan pertama, percobaan kedua, dan seterusnya itu peluangnya selalu tetap. Ya. Nah, yang ketiga, ciri yang ketiga itu adalah percobaannya bersifat independen. Ya. Percobaan itu bersifat independen, atau kalau di independen. Nah, kalau di materi peluang matematika wajib namanya kejadian saling bebas. Artinya kejadian pertama atau peluang kejadian pertama tidak mempengaruhi pada percobaan berikutnya, ya. Saling bebas namanya. Dan yang terakhir cirinya adalah jumlah atau banyaknya percobaan adalah tertentu. Jumlah percobaannya harus tertentu, harus ditentukan ya. Misalkan harus sukses 3 kali atau harus gagal 2 kali dan seterusnya. Itu harus ditentukan. Itu ciri-ciri dari
distribusi binomial. Ya. Oke, lanjut ya. Contohnya bagaimana? Nah, kita ke contoh. Contoh distribusi binomial dulu. Contoh untuk distribusi binomial, misalkan seorang siswa itu disuruh diminta menjawab ada 6 pertanyaan dengan 5 opsi ya tentunya, karena sudah SMA ya, 5 opsi. Berarti ada A, B, C, D, E gitu ya. Nah, pertanyaannya, berapa probabilitas atau berapa peluang siswa itu menjawab 5 soal dengan benar? Nah, caranya bagaimana? Berarti untuk menjawab benar, peluangnya bagaimana? Peluang dia menjawab benar. Kan tadi ada 5 opsi ya. Kalau A, B, C, D, E, mesti ada satu yang jadi kunci kan ya. Yang benar kan hanya satu di antara A, B, C, D, E. Berarti peluang menjawab benar adalah 1/5. Kan gitu ya. Nah, dengan cara yang sama atau komplemennya, kebalikannya, peluang dia menjawab salah berapa? Peluang menjawab salah berarti kalau misalkan kuncinya A, berarti jawaban B, C, D, E kan salah ya. Berarti ada 4/5. Ada 4 dari 5. Peluangnya kan gitu ya. Ada 4 yang salah, totalnya ada ruang sampelnya 5. Gitu kan ya. Nah, maka bisa jadi kalau seumpama jawabannya benar, itu ada kan mintanya 5 soal ya dengan benar. Biasanya misalkan susunannya bisa jadi misal susunannya adalah dia menjawab pertanyaan nomor 1 benar, kedua benar, ketiga benar, keempat benar, kelima benar, baru yang keenam dia salah kan gitu ya. Nah, berarti peluangnya berapa kalau ini? Misal susunannya yang pertama ini. Nah, berarti peluangnya kalau dia menjawab benar, salah adalah, yang pertama peluang benar berarti 1/5 kan ya. Yang kedua, ingat kejadian saling bebas, independen, berarti kita kalikan, ya kan? Dikali benar lagi berarti 1/5. Dikali benar lagi berarti 1/5 lagi. Dikali benar lagi berarti 1/5 lagi. Dikali lagi 1/5. Baru yang terakhir dia salah. Salah berapa peluangnya? 4/5. Atau boleh kita tulis supaya mudah, yaitu 1/5-nya pangkat berapa? 1/5-nya pangkat ada 1, 2, 3, 4, 5. 1/5 pangkat 5. Lalu 4/5-nya pangkat berapa? Pangkat 1, karena ada 1 yang salah ya. Jadi 5 tadi dari adalah 5 soal dengan benar, ini disebut sukses. Yang ini peluang gagal, nah pangkatnya sebanyak yang gagal. Gagalnya berapa kali? 1 kali, berarti pangkatnya 1 gitu ya. Oke, kita lanjut. Nah, itu kalau seumpama tadi susunannya benar salah ya. Nah, kalau seumpama salahnya yang nomor 1, bisa jadi kan ya. Nah, jadi salah benar. Kan tetap 5 soal dengan benar dari 6 pertanyaan kan gitu ya. Karena salahnya itu bisa di nomor 6, bisa di nomor 5, bisa di nomor 4 dan seterusnya. Nah, pergerakan yang seperti ini, nah itu
adalah menggunakan kasus apa? Kasus kombinasi. Jadi bisa jadi dari 6 pertanyaan itu ada 5 yang benar. Berarti kalau pakai kombinasi bagaimana caranya? Kalau pakai kombinasi ada dari 6 ya, dari 6 soal itu dia menjawab 5 soal benar. Jadi gimana kombinasinya ya? 6 kombinasi 5 gitu. Jadi 6 kombinasi 5 ada 6 soal, mintanya 5 jawaban yang benar tadi. Nah, berarti menghitungnya nanti bagaimana cara menghitung kombinasi? 6 faktorial dibagi 6 dikurangi 5 dalam kurung, jangan lupa faktorial dikalikan dengan 5 faktorial. Ada berapa? Kalau kamu masih ingat, nah kalau 6 dengan 5 kan selisihnya 1, berarti pasti hasilnya adalah 6 ya, gitu. Nah, 5 faktorial. Boleh dihitung dulu 5 faktorial, berarti 5 faktorial habis ya. Jawabannya adalah 6 jawab. Nah, begitu. Itu ada 6 kemungkinan untuk susunan. Berarti kalau seumpama kita mau cari jadi untuk jawaban soal yang tadi, jadi peluang menjawab 5 soal dengan benar dari 6 soal yang ada adalah tadi 6C5 ada 6 minta benarnya 5, 6 soal minta benar 5. Peluang benar tadi berapa? 1/5. Dia pangkat berapa? 5 ya tadi ya. Karena mintanya benar 5. Salahnya berarti 1, berarti 4/5 pangkat 1. Gitu ya. Nah, ini caranya kalau dihitung nanti hasilnya adalah 0,00515 ya. Nah, ini untuk rumusnya ya, untuk rumus distribusi binomial. Yang pertama untuk rumus binomial suatu peristiwa. Jadi kalau ini dinyatakan secara umum. Kalau tadi kan kita mencoba menjelentreh satu persatu. Nah, ini kalau secara umum rumus probabilitas atau peluang binomial suatu peristiwa itu adalah peluang ya X sama dengan X adalah banyaknya peristiwa sukses adalah sama dengan B X titik koma N koma P. Maksudnya apa? X tadi kan banyaknya peristiwa yang sukses, berarti ada sukses ada gagal kan gitu kan ya. Nah, P itu adalah probabilitas peristiwa sukses kan gitu. Nah, N adalah banyaknya percobaan. Tadi berarti kalau contoh soal tadi adalah banyaknya soal, itu ada 6 kan gitu ya. X itu banyaknya yang sukses. Tadi benarnya menjawab berapa? 5. Berarti 6C5 gitu ya. Dikali, nah P tadi P adalah peluang atau probabilitas peristiwa sukses. P pangkat X banyaknya yang sukses tadi dikalikan dengan Q adalah 1 min P atau probabilitas atau peluang peristiwa gagalnya. Kalau tadi 1/5, berarti kalau ini 1 min 1/5 ya 4/5. Itu juga boleh untuk menghitung peluang gagal. Nah, P dan Q ini saling berkomplement. Masih ingat kan peluang itu komplement? Nah, Q nanti pangkatnya adalah N min X. Kenapa? Karena kalau ada N percobaan sebanyak X-nya sukses, berarti gagalnya kan berarti ya semuanya dikurangi sukses kan gitu ya. N dikurangi X. Nah, agar Anda mudah dalam membedakan P dengan Q, Anda harus dapat menetapkan, kamu harus cari tentukan dulu mana yang kamu anggap sebagai kejadian sukses, mana yang kamu anggap sebagai kejadian yang gagal ya. Nah, Anda dapat menetapkan bahwa kejadian yang menjadi pertanyaan atau yang ditanyakan adalah sebagai kejadian yang sukses. Supaya lebih mudah, itu berarti yang menjadi pertanyaannya kita anggap dia sebagai yang sukses. Berarti kebalikannya kita anggap sebagai yang gagal, gitu ya. Nah, oke. Lanjut ke contoh soal berikutnya. Nah, ini contohnya misalkan ada sebuah dadu.
itu dilempar 4 kali. Nah, berarti ini N-nya nanti 4 kan gitu. Karena bagian percobaan ada 4. Tentukan peluang atau probabilitas dari yang pertama misalkan mata dadu 5 muncul 1 kali. Berapa peluangnya? Yang kedua, kalau yang ditanyakan misalkan mata dadu genap muncul 2 kali. Dan yang terakhir misalkan pertanyaannya adalah mata dadu 2 atau 6 muncul 4 kali. Oke ya. Nah, berarti di sini kalau kita jawab kalau sebuah dadu, masih ingat kan sebuah dadu? Berarti sebuah dadu itu ruang sampelnya adalah berapa? 6 ya, karena 1 dadu. Kalau 2 dadu, berapa ruang sampelnya? Jangan 6 kali 2, salah loh ya. Tapi 6 pangkat 2. Kalau 2 dadu adalah 36 ruang sampelnya. Nah, kita jawab dulu yang A. Pertanyaannya, mata dadu 5 muncul 1 kali. Berarti mata dadu 5 itu kita anggap dulu, kita tetapkan dulu mata dadu 5 ini sebagai sukses ya. Berarti peluang sukses itu adalah mata dadu 5. Mata dadu 5 itu ada berapa dalam satu dadu? Ada 1 kan ya. Nah, padahal dadu itu totalnya ada 6 angka, ya kan? Berarti 1/6. Berarti peluang gagal, berarti bukan 5 kan gitu ya? Bukan 5. Peluang gagalnya berapa? Ya selain 5 berarti 1, 2, 3, 4, 6. Berarti ada 5/6. Boleh juga dihitung dari 1 min 1/6. Boleh juga ya. Itu peluang gagal. Ini kayak 6 ya, ini gagal maksudnya ya. Nah, boleh juga begitu. Nah, berarti kalau sudah mata dadu 5 munculnya mintanya berapa kali? 1 kali ya gitu ya. Berarti untuk menghitung peluangnya, peluang mata dadu 5 muncul 1 kali, sukses sama dengan 1 kali, suksesnya hanya sekali. Berarti tadi ada berapa percobaan? Ada 4 kali percobaan. Berarti 4 kombinasi 1 karena suksesnya sebanyak 1. Kemudian, nah, suksesnya tadi berapa peluangnya? 1/6 pangkat 1 karena dia suksesnya sebanyak 1. Gagalnya berarti berapa kali gagalnya? Kalau suksesnya cuma 1, ada 4 kali percobaan, berarti gagalnya ada berapa? Oh, gagalnya adalah peluangnya 5/6 ya. 5/6. Pangkat berapa dia? Karena sukses 1, berarti karena 4, berarti 4 kurangi 1 yaitu 3. Nah, itu kita hitung ya. Setelah kita hitung, nanti kita dapatkan 4C1 hasilnya berapa? 4C1 adalah 4 ya. 4C1 atau 4. Semua kalau kombinasi 1 hasilnya bilangan itu sendiri. Kemudian dikali 1/6 pangkat 1 ya 1/6. Kemudian 5/6 pangkat 3. Setelah dihitung hasilnya nanti adalah 4 dikali 1/6 pangkat 1 kali 5/6 pangkat 3. Hasilnya adalah 0,3858 ya. Itu hasilnya. Oke, sekarang kita jawab yang B. Mintanya mata dadu genap. Nah, kalau mata dadu genap tuh berapa ya aja ya? Berarti 2 bisa, 4, kemudian 6. Berarti ada 3 kemungkinan ya. Berarti nanti peluang suksesnya, berarti mata dadu genap kita anggap dia adalah sukses. Berarti peluang suksesnya untuk yang B, itu jawaban yang B. Berarti peluang suksesnya yaitu mata dadu genap tadi
itu adalah 3. Kenapa kok 3? Karena ada 2, 4, 6 yang genap ya. 6 atau boleh kita tulis 1/2, kita sederhanakan. Berarti kalau peluang gagal adalah ya 1 kurangi setengah, boleh begitu langsung setengah. Berarti atau boleh kalian ganjil kan berarti gagal ya. Kalau genap kan sukses, berarti gagalnya yang ganjil itu ada 1, 3, 5, berarti 3/6 juga, 3/6 hasilnya setengah. Nah mintanya yaitu mata dadu genap muncul 2 kali, berarti dia harus sukses 2 kali kan gitu ya, harus sukses 2 kali. Berarti nanti ada peluangnya adalah peluang mata dadu genap 2 kali ya, sama dengan 2 kali, berarti adalah dari 4 percobaan suksesnya 2 kali, 4 kombinasi 2. Nah setengahnya sekarang pangkat berapa? 2, karena suksesnya 2 kali. Kalau suksesnya 2 kali berarti gagalnya berapa kali? Sama ya, 2 kali ya, kebetulan kan 4 kurangi 2 hasilnya 2. Berarti 4C2 kita hitung dulu, 4C2 4 faktorial dibagi 4 dikurangi 2 langsung ya, 2 dikali 2 faktorial. Setengah pangkat 2 1/4, setengah pangkat 2 juga 1/4. Nah hitungnya awas, 4, 3, 2, stop, ini 2, stop, ini 2 kali 1 ya. Berarti ini habis dengan ini, 4 dengan 2 tinggal 2 kali 3 berarti 6 ya. Nah ini 1/4 kali 1/4 berarti 1/16. Berarti hasilnya adalah 2 kali 3 dikali 1/16. Berarti coret ini tinggal berapa? 8 ya. Berarti hasilnya adalah 3/8 ya. Ini adalah peluang mata dadu genap muncul sebanyak 2 kali. Oke, sekarang yang C. Mata dadu 2 atau 6. 2 boleh, 6 boleh. Muncul 4 kali ya. Ini bukan 4x tapi 4 kali maksud saya tadi ya. Cukup karena. Nah, caranya bagaimana? Jadi yang C, mata dadu 2 atau 6 ya. Berarti ada 2 kemungkinan kan, berarti ini kita anggap peluang sukses ya. Nah peluang suksesnya yaitu ada 2, ini 2, ini enggak 2 ya, 6, berarti 2/6 ya, 6 kan 1 dadu peluang sampelnya, jadi 1/3. Jadi peluang dia gagal adalah berapa? 1 kurangi 1/3 atau yang enggak 2 enggak 6, berarti enggak 2 enggak 6 ya 1, kemudian 3, 4, 5, berarti ada 4/6 atau boleh disederhanakan 2/3. Boleh juga langsung 1 kurangi 1/3 boleh. Nah kalau sudah tadi mintanya berapa kali? 4 kali ya, 4 kali muncul 4 kali, berarti suksesnya, jadi peluang sukses 4 kali adalah peluang suksesnya 4 kali adalah jadi 4, ada 4 percobaan, mintanya sukses 4 kali. 4C4 suksesnya peluangnya 1/3, berarti harus pangkat 4 dikali 2/3, pangkat berapa? Loh kan sukses semua, berarti gagalnya nggak ada berarti pangkat 0 gitu ya. Nah 4C4 kalau dihitung adalah 1, semua kalau kombinasi yang sama angkanya sama itu pasti hasilnya adalah 1. 1/3 pangkat 4 ya, 1/81 ya. Nah 2/3 pangkat 0 semua bilangan ya, kecuali 0 yang dipangkatkan 0 adalah hasilnya 1, sehingga jawaban akhirnya adalah 1/81 ya. Nah itu sedikit contoh untuk peluang kejadian binomial. Nah ini adalah akhir dari pertemuan kita hari ini. Semoga kalian paham dengan apa yang saya jelaskan. Terima kasih sudah memperhatikan dengan baik. Saya harap nanti kalian bisa sukses di pekerjaan bisnis. Sekian dari Bu Neni. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton video ini. Tonton juga video kami yang lain ya.
some more.